Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Salah satu janji Erick Thohir untuk Liga Indonesia yakni Liga nggak akan banyak alami penundaan kecuali ada agenda Timnas dan FIFA. Terbukti Liga 1 2024-2025 pekan kedua pun akan tetap dimulai pada Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Padahal Sabtu itu adalah tanggal 17 Agustus yang artinya hari kemerdekaan RI. Tapi Liga tetap dijalankan. Dan inilah jadwal lengkap pekan kedua BRI Liga 1 2024-2025. Jumat 16 Agustus ada PSBS versus PSM Makassar jam setengah 4 sore live di Indosiar. Lalu ada Malut United versus Persebaya jam setengah 4 sore tapi streaming di video. Dan ada Barito Putra versus Madura United jam 7 malam di Indosiar live. Sabtu 17 Agustus ada Arema lawan Borneo FC jam setengah 4 sore, itu live streaming di video. Persis Solo lawan PSIS jam 7 malam live di Indosiar. Minggu 18 Agustus ada Bali United kontra Semen Padang jam setengah 4 sore live di Indosiar. Dan Persita Tangerang lawan Persija Jakarta jam 7 malam live di Indosiar. Senin 19 Agustus ada PSS Sleman lawan Persik Kediri jam setengah 4 sore live di Indosiar. Dan ada Dewa United lawan Persib Bandung jam 7 malam live di Indosiar. Meskipun jadwal liga sudah tertata rapi, tapi netizen Indonesia masih banyak yang protes, yakni kenapa Indosiar nggak menyiarkan seluruh pertandingan. Kenapa harus ada pertandingan yang live streaming di video? Ya kalau ini sih balik lagi ya, jatuhnya adalah duit ya. Kalau semuanya disiarin langsung, video nggak ada yang nonton cuy, rugi dong gitu kan kata MTech. Ya meskipun di video ini yang bikin kesel itu adalah iklannya cuy yang sampai 3 menitan. Dan inilah 11 pemain terbaik Liga 1 2024-2025 pekan perdana. Pelatih terbaik diterima oleh Boyan Hodak dari Persib. Kiper terbaik diterima oleh Alan Bernardon dari PSS Sleman. Bek ada Ardi Idrus Persebaya, Rizky Ridho Persija, Yuran Fernandes PSM, dan juga Ahmad Maulana dari Arema. Gelandang ada Mitsuru Maruoka dari Bali United, Ze Valente Persik Kediri, dan Berguinho dari Borneo FC. Sementara striker ada Ciro Alves dari Persib, David Da Silva dari Persib, dan Gustavo Almeida dari Persija. Nah, kira-kira di pekan kedua akan ada siapa aja ya? Salah satu regulasi Liga 1 musim ini adalah tiap tim itu wajib memainkan pemain U23 minimal 1 babak. Nah, tujuannya itu adalah agar pemain-pemain U23 ini bisa dilirik ataupun diseleksi oleh Sintayong di Timnas Indonesia. Apakah di pekan 1 kemarin seluruh tim Liga 1 memakai regulasi ini? Jawabannya ya. 18 klub Liga 1 memainkan regulasi ini meskipun dari nama-nama yang diminta Sintayong pada 18 klub untuk dimainkan itu nggak semuanya dimainkan. Jadi Sintayong ini meminta pada 18 klub Liga 1 untuk pemain U23 ini coba memainkan pemain yang berposisi sebagai gelandang. Jadi istilahnya Sintayong ini minta nih klub Liga 1 ini memainkan pemain U23 ini posisinya gelandang agar nantinya bisa diseleksi untuk masuk ke timnas. Tapi ternyata dari 12 nama yang diminta oleh Sintayong untuk dicoba di timnya masing-masing itu nggak semua dimainkan loh ya oleh timnya masing-masing. Nah, inilah 12 pemain gelandang U23 yang diminta Sintayong untuk dimainkan agar bisa diseleksi. Dan berapa sih ratingnya? Di posisi ke-12 ada Ikhwan Tanamal dari Persita Tangerang, ratingnya 0 sebab nggak dimainkan di pekan 1. Di posisi ke-11 ada Brave Fatari di Persis Solo, ratingnya pun 0 sebab nggak dimainkan di pekan 1. Di posisi ke-10 ada Ihsanul Zikrak dari Borneo FC, ratingnya pun 0, nggak dimainin juga di pekan 1 ya. Yang ke-9 M. Dwiki di Borneo FC, ratingnya pun 0 sebab nggak dimainin di pekan 1. Yang ke-8 Teofilo Dewa United, ratingnya pun 0 sebab nggak dimainkan di pekan 1. Di posisi ke-7 ada Diandra Dias dari PSBS Biak, ratingnya 2,2.
Di posisi ke-6 ada Made Tito dari Bali United, ratingnya 3,9. Di posisi ke-5 ada Arkan Fikri dari Arema, ratingnya 4,0. Di posisi ke-4 ada Raihan Hanan dari Persija, ratingnya 4,0. Di posisi ke-3 ada Andre Oktaviansah dari Persebaya, ratingnya 4,1. Di posisi kedua ada Beckham Putra dari Persib, ratingnya 4,3. Dan di posisi pertama ada Ananda Rehan dari PSM Makassar dengan rating 4,4. Maka di pekan kedua ini Sintayong berharap 12 pemain gelandang U23 ini dimainkan oleh klubnya masing-masing agar bisa dipantau dan diseleksi untuk timnas Indonesia. Jadi untuk saat ini yang masuk nominasi untuk masuk ke U23 ke timnas Indonesia itu adalah Ananda Rehan, Beckham Putra, Arkan Fikri, Raihan Hanan, Andre Oktaviansah, dan juga Made Tito. Nah, kita akan lihat di pekan kedua apakah 12 pemain gelandang U23 ini dimainkan oleh klubnya masing-masing. Di sisi lain, Sintayong pun lagi jadi sorotan oleh netizen. Sintayong ini diminta menurunkan egonya untuk memanggil pulang Elkan Bagot ke timnas. Sebab Indonesia memang lagi krisis bek tengah. Jordi Amat cedera 1 bulan. Meskipun kabar terbaru yang kami dapat, Jordi siap nih membela timnas. Justin Hubner dipastikan absen lantaran akumulasi kartu ya. Praktis tersisa Jai Ijes dan Rizky Ridho aja di sana. Hingga saat ini belum ada rencana nih dari Sintayong untuk memanggil pulang Elkan Bagot. Nah, ada apa ya antara Elkan Bagot dengan Sintayong? Padahal di round 3 ini kita butuh sosok seperti Elkan loh yang memiliki tubuh tinggi jangkung ya. Sebab lawan-lawan kita di round 3 ini pun memiliki tubuh yang tinggi-tinggi dan kekar-kekar. Apakah nantinya Sintayong ini akan memaksakan Sandy Walsh dan Nathan Choaon sebagai bek tengah? Entahlah. Masih dari timnas Indonesia, inilah perbedaan mencolok SDM bangsa ini dengan SDM bangsa lain. SDM sebagian bangsa ini tuh cuma melihatnya hasil, trofi, dan juara, tapi nggak pernah melihat proses dan progres. Nathan Choaon alias Tejo itu dihujat habis-habisan oleh sebagian netizen Indonesia saat jalani debut di Swansea City di turnamen Carabao Cup. Inilah salah satu nyinyiran dari orang goblok Indonesia. Gua sempat nonton live-nya kemarin dan emang sejelek itu dia mainnya, ujar orang goblok ini. Tapi ini pun langsung dibales sama fansnya Swansea City yang bilang, "He was good, don't listen to this." Yang artinya Nathan itu bagus, nggak usah dengerin orang ini. Jadi paham ya sekarang, masih banyak netizen kita ini yang koplak otaknya. Bukan yang ngasih support, malah ngejekin, malah ngejelekin. Mati aja lu sono lah. Dari Persib Bandung, Boyan Hodak lagi pusing 7 keliling. Usai tahu Febri ini akan absen selama 1 musim. Ya, Raffi Ghani mengatakan Febri akan absen selama 1 musim full. Usai operasi, Febri harus jalani terapi 6 bulan. Setelah terapi 6 bulan, jalani terapi kedua selama 3 bulan. Dan setelah terapi kedua 3 bulan, jalani terapi recovery selama 3 bulan. Alias totalnya 1 tahun. Meskipun di Persib sendiri saat ini sudah ada Adam Alis, Mailson Lima, Ferdiansa, dan Rian Kurnia. Tapi menurut Boyan Hodak, tipikal Febri ini beda sendiri dengan winger yang lain dan gak dimiliki oleh winger yang lain. Sempat tersiar kabar jika ada 1 winger lokal yang akan merapat ke Persib. Tapi hingga bursa transfer ditutup, gak ada pengumuman apapun dari pihak Persib. Boyan Hodak mungkin tambah pusing ya, apalagi Persib akan main di AFC yang drawingnya akan dilakukan di Jumat ini ya. Dan belum tahu nih akan jumpa siapa nih Persib di AFC. Apalagi di AFC ini nggak ada aturan pakai berapa pemain asing, alias tiap tim mau pakai 22 pemain asing pun ya silahkan saja. Repot kan buat Persib, apalagi Persib ini ada di pot 4 loh ya. Ini kita kasih contoh aja, kalau Persib ada di pot 4, kalau ketemunya tim-tim asal Korea Selatan atau Jepang seperti Sanfrecce Hiroshima ataupun Jeonbuk Hyundai Motor yang terkenal pemainnya cepat-cepat, ini bisa dibayangkan nih seperti apa remuknya Persib di menghadapi pemain-pemain cepat dari Korea dan Jepang. Itu kita bisa bayangkan ya.
Rezaldi, Hen ini babak belur loh kalau lawannya tim-tim Jepang dan Eropa yang memiliki kecepatan winger-wingernya seperti itu. Makanya wajar kalau Boyan Hodak ini butuh winger yang bukan cuma bisa menyerang tapi juga bagus dalam bertahan. Sebab di Persib kita tahulah, selain Febri Haryadi nggak ada winger yang bisa bagus dalam menyerang tapi bagus juga dalam bertahan. Nggak ada loh ya. Dari Persija Jakarta, dilepasnya Cahya Supriyadi oleh Persija ini menimbulkan tanda tanya kenapa justru Cahya yang dilepas, padahal Cahya ini kan ex-kiper timnas dan dia juga kiper yang potensial loh. Agak aneh sih Persija melepas Cahya dan lebih percaya pada kiper asing. Nah sekarang kita lihat aja, kita intip aja nih ya. Udah berapa kali sih Persija pakai kiper asing dan seperti apa pencapaian kiper asing di Persija? Yang pertama ada Mbengjen Mbambalo, kiper asal Kamerun yang didatangkan Persija itu di tahun 1997 sampai 2001. Prestasi terbaik Mbengjen adalah juara Liga Indonesia 2001. Yang kedua adalah Evgeny Kamaruk asal Moldova yang didatangkan 2008. Meskipun kiper ini luar biasa ya, tapi kiper bertinggi tubuh 2 meter ini nggak mampu bawa Persija juara. Sebab di musim 2008 itu Persija cuma finish di urutan ke-7. Lalu bagaimana dengan Carlos Eduardo yang baru didatangkan? Selama karirnya Eduardo ini belum meraih 1 trofi pun loh ya, dan kebanyakan main di Serie C-nya Brazil dan kebobolannya pun cukup tinggi loh. Nah ini datanya. Nah gimana nih dengan Carlos Eduardo, mampukah bawa Persija juara musim ini? Persebaya jadi tim terakhir Liga 1 yang meluncurkan jersey home-nya untuk musim ini. Sama sih, masih hijau juga, cuman kali ini ada warna stabilo yang cukup mencolok di lengan bagian kanan. Nah, jersey musim ini tuh mengingatkan kami pada jersey Persebaya di musim 2013-2014 silam. Hampir mirip seperti ini, juga ada warna yang berbeda di lengan kanannya. Gimana nih menurut kalian pendapatnya soal ratingnya ya? Jersey Persebaya musim 2024-2025 ini. Cuma buat kami gini loh ya, ini kenapa ya tim-tim Liga 1 musim ini banyak banget yang flashback ya ke tahun 2013-2014 ya. Persib balik lagi ke musim 2014, Borneo FC juga balik lagi ke musim 2014. Sekarang Persebaya pun balik lagi nih ke musim 2013-2014. Ada apa ya musim 2014 itu ya? Nggak tahu deh. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks.